kita kali ini yaitu Bapak Dr. R. Ahmad Obansafari Hasim, MHum, tempat tanggal lahir Cirebon 9 Mei 1967, alamat di Jalan Raya Kedaung nomor 491 RT 4 RW 3 Blok Palbudi, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Agama Islam, nomor telepon barangkali perlu silahkan dicetak 0813 2471 3368. Untuk pendidikannya S1 di IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon, Fakultas Tarbiyah, jurusan IPS tahun 1993. S2 di Unpad Bandung, Fakultas Sastra, jurusan Filologi tahun 2010. Dan S3 di Unpad Bandung, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Filologi tahun 2017. Dan untuk pengalaman organisasi, yang pertama menjadi anggota Dewan Pakar Senawangi, Sekretariat Nasional Wayang Indonesia. Yang kedua, anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Yang keempat, dosen filologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang kelima, ketua tim ahli cagar budaya di Kabupaten Cirebon. Dan yang keenam, anggota tim kemajuan kebudayaan Jawa Barat. Nah, itu merupakan CV daripada beliau yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Nah, mungkin sebagai pembuka mengenai Kesultanan Pakuwati sendiri ya Pak. Dulu saya pernah melakukan observasi di Kesultanan Kasepuhan, yaitu mata kuliah kearifan lokal, dan kebetulan saya menjadikan Kesultanan Kasepuhan sebagai objek kajiannya. Dan berbicara mengenai Kesultanan Pakuwati, baru tahu di sana ternyata dulunya itu Kesultanan Kasepuhan itu namanya Pakuwati ya Pak ya. Nah, dan sedikit tahu juga asal namanya tersebut berasal dari nama putra mahkota Pangeran Cakrabuana ya, atau dikenal juga dengan Pangeran Wangsasan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mengenai sejarah Kesultanan Pakuwati Cirebon, kita langsung saja dengan ahlinya kepada Kampungan dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pada adik-adik mahasiswa-mahasiswi ya yang tergabung dalam Pakuwati, dan ini kita akan mencoba membedah nama Pakuwati. Nama Pakuwati itu dari nama putri Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana punya putri dari perkawinannya dengan Nyai Endang Gelis, diberi nama Pakuwati. Itu putri kedua. Putra pertamanya bernama Pangeran Carbon. Nah, Pakuwati ini sebetulnya nama Islam ya. Pakung itu dari kata udang. Santang, adiknya Pangeran Cakrabuana itu nama Rara Santang. Santang juga itu nama udang. Nah, jadi mengapa menggunakan simbol-simbol udang? Ya, karena mereka berasal dari daerah pesisir. Kita tahu ibu Pangeran Cakrabuana itu Nyimah Subang Ranjang yang dari pesisir di Selangcang. Makanya nama-nama anaknya itu banyak yang menggunakan simbol-simbol udang. Kalau kita maknai bahwa kenapa menggunakan nama udang, karena udang itu bungkuk, posisinya seperti posisi orang sujud atau ruku. Sebetulnya pada masa itu ini ada nama Islam ya. Mungkin kalau disamakan dengan bahasa Arab itu sajidin atau apa ya. Nah, tapi karena pada zaman dahulu di Jawa Barat ini banyak menggunakan antropomorfisme hewan, maka yang diambil udang ya.
Kita tahu di Jawa Barat itu ada Prabu Munding Kawati, Prabu Munding Wangi. Itu sebetulnya nama-nama binatang. Munding itu kan kerbau ya. Ada yang Prabu Guru Minda. Minda itu kan artinya kambing. Nah, di Cirebon ini menggunakan simbol udang, yang artinya itu sebetulnya berharap bahwa orang tuanya agar anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang bersujud, orang-orang yang soleh. Nah, Pak Kongwati sendiri itu kemudian dinikahkan oleh ayahnya dengan sepupunya sendiri, yaitu anaknya Nyimas Rara Santang yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini Indo ya, karena kalau di naskah-naskah sih bapaknya Mesir, ibunya Ratu Sunda. Nah, sedangkan Nyi Pak Kongwati sendiri itu masih keturunan Sunda Jawa. Jadi pada masa itu ya, kita sudah ada akulturasi budaya, ada percampuran budaya. Makanya nanti Cirebon itu nama keraton, nama negaranya itu negara Carbon atau Caruban, yang berasal dari kata campuran. Nah, pada tahun 1445 ketika Keraton Cirebon didirikan, nah itu nama kerajaannya itu Carbon atau Caruban. Ya karena Cirebon itu penduduknya pada masa itu ada campuran, ada Sunda, Jawa, Cina, Arab, Persia, Syam, kemudian ujung Medini, yaitu Malaysia ya kalau sekarang, ada India, makanya disebut Caruban. Nah, kemudian Pangeran Cakradwana membangun istana, dan istananya itu disebut Istana Pak Kongwati. Nah, kemudian juga ketika Sunan Gunung Jati membangun masjid, nah, Masjid Kasepuan itu di situ juga ada keterangan Masjid Pak Kongwati. Jadi Pak Kongwati itu ditempelkan pada dua nama, yang pertama nama istana, yang kedua nama masjid. Nah, Pak Kongwati itu nanti menjadi permaisurinya Syekh Syarif Hidayatullah, permaisuri dari Sunan Gunung Jati. Makanya kalau kita dengar doa-doa tawasul yang di Gunung Jati, itu nama wanita yang dengan jabatan tertinggi yaitu Pak Kongwati. Beliau disebut dengan nama Ratu Dalem Pak Kongwati. Kalau Ratu Dalem itu artinya permaisuri. Kalau yang lain itu selir. Nah, permaisuri Cirebon itu namanya Ratu Dalem Pak Kongwati. Nah, ini Ratu Dalem Pak Kongwati ini beliau menjadi istri yang soleha ya, yang setiap hari membantu tugas suami, syiar Islam. Kita tahu bahwa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu seorang raja, sehingga salah satunya istrinya banyak. Karena pada masa itu salah satu upaya untuk menyebarkan agama Islam yaitu dengan cara perkawinan. Nah, makanya ada sebuah cerita yang menyebutkan bahwa Ratu Dalem Pak Kongwati ini pernah cemburu atau purik ya dalam bahasa Cirebon. Ngerti ya? Ya, jealous kata anak sekarang. Nah, jealousnya Ratu Dalem Pak Kongwati itu dia purik. Purik itu kemudian pergi mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sekarang itu masuk ke wilayah Depok ya, di daerah Waruroyo, Barujaya, di daerah situ. Cemburunya Pak Kongwati ini justru malahan membantu tugas suami, yaitu menyebarkan agama Islam. Beliau di sana itu menyebarkan agama Islam, membantu tugas suami yang sebagai juru dakwah. Jadi kecemburuannya ini diarahkan kepada arah yang positif. Nah, Pak Kongwati juga dalam tugas-tugas kenegaraan dia selalu membantu suami. Bahkan ketika
suaminya sudah wafat, Syekh Syarif atau Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Kemudian dia juga membantu Fathahilah ya, yang itu tergolong menantunya, dibantu sampai ketika tahun 1570 ketika buyutnya memerintah Cirebon, yaitu Panembahan Panembahan Ratu I. Panembahan Ratu I juga mengambil gelarnya itu Panembahan Pakuwati atau Panembahan Pakumbia. Nah, ini pernah terjadi sebuah kebakaran di masjid, ya Masjid Pakuwati itu atau Masjid Citarasa ya. Itu tidak ada orang yang mampu memadamkan kebakaran itu, karena itu bukan kebakaran biasa. Nah, kebakaran yang juga dilancarkan oleh orang yang jahat, yang berilmu tinggi, yang hanya bisa dilihat dengan mata batin, mata gaib ya. Nah, itu sampai nggak ada yang mampu memadamkan. Akhirnya Panembahan Ratu sendiri atau Panembahan Pakuwati turun tangan untuk menghadapi itu. Kira-kira tahun berapa itu untuk kebakaran itu? Ya kira-kira 1575-an lah. Maksudnya ada korban dari kebakaran tersebut? Ya banyak korban karena ini bukan kebakaran biasa, karena sebelumnya itu kan ada wabah penyakit yang ditimbulkan dari masjid itu. Nah, kalau di dalam naskah itu disebut daruang mandi ya. Artinya penyakitnya ini ya mungkin pada saat itu gaib ya, karena ya ilmu untuk melihat benda-benda mikrobiologi juga belum ada ya. Jadi disebutnya daruang mandi. Mungkin menyebar seperti sekarang. Ya, wabah seperti sekarang ini. Nah, untuk sempat padamnya itu bagaimana Pak? Hilangnya virus itu bagaimana? Nah, akhirnya kalau di naskah-naskah atau di cerita-cerita sastra, nah, itu kan ada menjangan wulung katanya ya. Nah, padahal itu bukan, itu ya, kebakaran di Masjid Agung. Nah, kebakaran itu kemudian dipadamkan selain dengan upaya lahir juga dengan upaya batin. Nah, jadi Ratu Dalem Pakuwati itu mengajak ulama dan juga wanita lainnya untuk tandang, untuk ikut tampil memadamkan itu. Sebelumnya rajanya yang pada Ratu yang dia akan maju, kata Pakuwati, jangan nak, kamu ini masih muda, kamu pemimpin bangsa. Jadi kalau kamu yang wafat lebih dulu, bangsa kita akan kehilangan pemimpinnya. Udah Nini Dewi saja yang sudah sepuh, karena manggilnya itu Nini Dewi ya, Nini Nyai, Ibu Nyai ya, karena itu kan buyut tergolongnya. Udah buyut saja yang ikut memadamkan itu. Akhirnya ketika Ratu Dalem Pakuwati memadamkan dengan cara dibantu masyarakat untuk memadamkan api secara lahiriah juga secara batiniah dengan mengumandangkan azan yang sekarang dikenal dengan azan 7 itu. Oh, itu tuh asal mulainya dari adanya kebakaran tersebut? Betul. Nah, setelah azan selesai terdengar suara ledakan, dan itu termasuk yang azannya itu menjadi korban. Namun jasad yang lainnya itu ditemukan. Nah, hanya jasad Ratu Dalem Pakuwati yang tidak ada. Ya sampai sekarang. Bahkan orang-orang tua itu, karena beliau itu raganya suci, jadi wallahu a'lam itu ikut ke bawah. Makanya di Gunung Jati itu nggak ada kuburan Ratu Dalem Pakuwati. Kalau di tempat lain itu petilasan. Nah, mungkin itu sebagai paparannya. Silakan barangkali ada yang tanya. Nah, ya, ini mengenai kebakaran dan berhubungan dengan azan yang 7 itu juga
diperjuangkan sampai dengan sekarang juga masih selalu dilakukan gitu ya. Ya, Nah itu tuh atas dasar apa? Apakah untuk mengingat atau ada apa ya? Ada apanya gitu? Kenapa sampai dengan sekarang ada tersebut masih dilakukan? ya itu yang pertama. Kalau kita menghadapi musibah atau menghadapi suatu wabah, upaya lahiriah yang dilakukan. Ya mungkin kalau sekarang itu kan karena hal yang bersifat medis, ya tim-tim ahli lah, tim-tim kedokteran itu melakukan upaya. Selain upaya lahiriah, juga upaya batiniah, upaya taqarrub ilallah, agar kita selalu ingat Allah. Makanya di ritual salat Jumat untuk mengenang dan mengingat peristiwa itu, nah, makanya azan itu dijadikan ciri dari Masjid Cipta Rasa yang membedakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Nah, kembali lagi ke Kesultanan Pakumbati, karena sebelumnya bernama Kesultanan yang bernama Pakumbati, asal mulanya perubahan menjadi Kesultanan Sepenang itu bagaimana? Nah, itu memang Kesultanan Cirebon yang istananya namanya Istana Pakumbati. Jadi nama istana itu Pakumbati itu. Kalau kerajaannya kerajaan Cirebon. Sama seperti dulu di Andalusia itu Istana Alhambra. Inggris Istana Buckingham. Brunei Istana Nurul Iman. Nah, Cirebon itu istananya namanya Pakumbati. Istananya namanya Pakumbati. Iya. Sekarang juga namanya Pakumbati. Iya, sekarang yang Pakumbati itu tinggal leluntuhan. Orang nyebutnya Dalem Agung Pakumbati. Nah, perubahan dari itu tahun 1677. Nah, ketika pada masa itu terjadi hegemoni politik Mataram. Kemudian Banten juga ingin menjadi penguasa tanah Jawa. Ditambah pada saat itu sudah masuk VOC. Nah, itu Cirebon menjadi rebutan. Posisi Cirebon ke Mataram itu sebagai mertua. Kemudian ke Banten posisinya paman atau ponakan. Itu. Saudara Ya. Nah, barangkali dari sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung saja mungkin ya ditanyakan. Ada yang masuk? Belum ada? Ya. Sambil berjalan, barangkali yang ditanyakan silahkan nanti disampaikan. Sambil menunggu yang ditanyakan ya Pak, tanya-tanya di sini mengenai Kesultanan Cirebon. Di Kesultanan Pakumbati sendiri atau di Kesultanan itu sendiri sampai sekarang masih beroperasi sebagai tempat wisata atau sudah? Iya, kita Cirebon kan dulu bernama Cirebon, istananya Pakumbati. Nah, kemudian setelah 1677 itu dibagi 3. Ada Keraton Kasepuhan, ada Keraton Kanoman, dan Kepanembahan Cirebon. Nah, itu juga nggak lepas dari campur tangan Banten, pengaruh Mataram, dan pengaruh VOC. Dan Cirebon itu supaya lemah ya dibagi 3, jadi posisi Cirebon makin lemah. Dan pada masa itu tahun 1681 Cirebon masuk dalam perjanjian The Purpose of the Best Charming. Tadi Cirebon sudah masuk dalam protektorat Belanda. Dan karena protektorat Belanda itu Cirebon kemudian makin lemah. Nama kesultanan bukan berarti Cirebon itu makin Islam, tapi di bawah panji kesultanan itu pengaruh VOC, pengaruh orang-orang Eropa terhadap campur tangan pemerintahan di Cirebon itu makin besar. Kalau misalnya untuk
Kesultanan sendiri atau event yang sampai sekarang dilakukan itu masih ada saja Masih ada. dari dulu. Ada maulid, ada suro, ada muharram. Jadi acara sedekah bulannya itu ya masih berlangsung. Kalau hari raya ya pas Syawal itu ada grebek Syawal, itu ziarah bersama ya. Jadi sekarang itu walaupun sudah tidak ada kekuasaan lagi, tapi adat-adat di Cirebon ini masih dilestarikan. Nah, Pak mau bertanya juga, ketika dulu saya melakukan observasi itu sebenarnya tujuan utamanya itu ingin mengkaji mengenai Singa Barong. Nah, apakah ada hubungannya atau kaitannya antara Singa Barong ini dengan Ratu Adipati atau beda lagi? Nah, kalau Singa Barong itu dibuat oleh Pangeran Losari atau Pangeran Angkawijaya. Itu cucu dari Sunan Gunung Jati. Nah, dia seorang seniman, seorang pujangga, dan seorang penata juga. Nah, Pangeran Losari atau Pangeran Angkawijaya, beliau adalah murid dari Sunan Kalijaga. Beliau itu satu level dengan Pangeran Hadiri yang nantinya mengembangkan ukir Jepara, Sunan Kudus yang nantinya mengembangkan rumah Kudus, dan karya dari Pangeran Losari ini itu adalah kereta Singa Barong. Berarti tidak ada kaitannya dengan Kesultanan atau Ratu dari Adu? Ya ada, tapi tidak langsung. Tapi ketika pembuatannya beliau masih ada Bapak? Ya masih ada, karena itu kan masih hitungannya cucu ya. Itu Kan yang kalau di sekolah itu adanya Singa Barong, terus di Karoman itu ada lagi tapi Pak Sinagaliman. Nah, itu perbedaannya apa? Kalau lihat di gambar itu sama saja, tapi katanya berbeda gitu. Betul, itu saya pernah membimbing mahasiswa ITB untuk menyelesaikan disertasi meneliti teknologi kendaraan di Cirebon. Yang pertama saya ajak untuk melihat pedati gede yang dibuat sekitar 1371. Dia meneliti konstruksi rodanya. Nah, kalau pedati gede itu konstruksi rodanya itu tidak ada as bagian depan, hingga nggak bisa belok-belok. Rodanya juga knockdown, bisa dilepas, bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada teknologi Pak Sinagaliman. Nah, di Pak Sinagaliman itu sekitar tahun 1400-an ya, menjelang abad ke-15, abad ke-16, itu rodanya konstruksinya sudah lebih lengkap lagi. Ada roda anti-selip, ada power steering, ada roda geraknya, roda belakang, kemudian ada kalau hujan itu airnya kan nanti tidak masuk ya, itu ada sayapnya. Nah, kemudian yang dibuat oleh Pangeran Losari itu juga disempurnakan lagi. Nah, itu teknologinya ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan mobil yang studi banding dengan roda dari kereta itu. Nah, itu sebetulnya cukup menarik ya. Ya, bahkan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung itu nyebutnya ini bukan artefak bagi kami, ini adalah mesin zaman dulu yang sudah canggih pada zamannya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak dari yang menonton di IG. Nah, dari Kang Sudi Amali, katanya apa sih kaitannya Arya Wiralora Wiralodra dengan Cirebon? Ya, Wiralodra itu seorang panglima perang yang diutus oleh Mataram
dari Sultan Agung untuk menjaga Bengawan Wetan. Ya tentu seizin dengan Panembahan Ratu ya yang punya wilayah. Sebab ya Indramayu itu kan wilayah Cirebon. Nah, tadinya itu untuk membendung pasukan Jipikun yang mau masuk Cirebon. Tapi kemudian karena beberapa kali dalam pertempuran itu pasukan dari Mataram itu kalah, nah, makanya Wiralodra nggak pulang kembali. Sebab panglima-panglima perang yang pulang itu biasanya dieksekusi kalau kalah. Tapi karena Cirebon itu membutuhkan peran Wiralodra untuk menjaga Bengawan Wetan, nah, makanya Wiralodra itu dipertahankan untuk menjaga wilayah Indramayu. Nah, mungkin itu kan kaitannya antara Arya Wiralodra dengan Cirebon, katanya diperlukan untuk menjaga ketahanan Ya. karena Indramayu itu masih bagian daripada Cirebon. Nah, untuk sahabat-sahabat yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung ada narasumber yang ahlinya mengenai Kesultanan Pakuwati Cirebon ini, silahkan tulis aja di komentarnya, nanti akan saya bacakan dan langsung ditanyakan ke narasumber. Nah, mungkin kembali lagi ke Kesultanan Pakuwati ya Pak ya. Itu kan sekarang dipecah menjadi tiga, ada Kesultanan Pakuwatinya atau Kesepuhan, ada Kanoman, ada Kecilegongan. Jadi Kesepuhan, Kanoman, dan Kepanembahan Cirebon. Kepanembahan Cirebon. Nah itu mengapa bisa dibagi menjadi tiga itu? Alasannya bagaimana? Asal mulai. Ya, jadi ketika ditahan di Mataram, kepulangan Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya itu tidak sama. Jadi yang dipulangkan lebih dulu itu adalah Pangeran Kartawijaya. Nah, maka dia yang jadi Raja Cirebon. Nah, waktunya itu 12 tahun. Kemudian setelah 12 tahun baru kakaknya dipulangkan. Nah, karena Pangeran Samsudin ini merupakan kakak tertua, akhirnya Cirebon dibagi dua dulu. Yang tertua dijadikan Sultan Kesepuhan, yang termuda nanti jadi Kanoman. Nah, kemudian Pangeran Wangsakerta yang menjadi raja ketika dua kakaknya ditahan, beliau pun akhirnya diangkat pula sebagai Sultan dengan gelar Panembahan Cirebon. Nah, nanti yang Panembahan ini hanya bertahan sampai 3 panjenengan. Itu Pangeran Wangsakerta, Pangeran Radia I, Pangeran Radia II. Nah, Panembahan Radia II karena tidak punya anak laki-laki, makanya kerajaannya dipunggal. Jadi pemerintahnya habis, gitu, warisannya dibagi dua. Dan putrinya yang bernama Ratu Dalam Kosasi itu dinikahi oleh Sultan Sepuh. Waktu itu Sultan Sepuhnya sudah Sultan Sepuh keempat. Nah, jadi permaisurinya Sultan Amir Sena Zainuddin. Nah, untuk nama antara Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman itu berasal dari mana, Bapak? Ya, Kesepuhan itu kan artinya yang tua, ya. Kanoman itu yang muda, ya. Untuk Panembahan sendiri? Nah, Panembahan itu tambahan, jadi lebih mengurusi bidang keagamaan. Ini tiga-tiganya sekarang masih berjalan beriring Ya, yang ada itu Kanoman Kesepuhan. Sisanya itu pecahan Kanoman dan pecahan Kesepuhan. Misalnya Kanoman itu nanti di Sultan pertama nanti pecah menjadi 2. Nanti ada Kaprabonan. Kemudian di Sultan ke-5 itu nanti ada Kecerbonan. Nanti dipecah lagi. Ya, ini politik dividen imperanya Belanda supaya Cirebon makin lemah. Gitu. Kalau misalkan dibagi menjadi 3, ketika ada event atau acara besar yang tadi Bapak sebutkan, itu di 3 tempat tersebut ada semua melakukan ritual tersebut atau hanya di center itu jadi Kesepuhannya saja? Nah, ini karena kekuasaannya terbagi juga peluang konflik sangat besar. Misalnya ada ritual apa,
di ritual pertemuan dengan masyarakat. Nah, siapa yang memberi sabda lebih dulu itu juga menjadi bibit konflik. Itu jadi memang benih-benih konflik itu lahir ketika dipisah-pisah. Jadi ketika ada ritual atau acara itu tetap tiga-tiganya Ya tampil bersamaan, tapi siapa yang bersabda lebih dulu itu juga benih konflik. di tempat masing-masing. Iya, ya enggak, misalnya ada pertemuan di Kesepuan, kan Sultan Jejer bertiga. Nah, perkara urutan siapa yang bersabda lebih dulu, nah itu jadi benih konflik. Kemudian diatur oleh aturan-aturan yang dibuat oleh Belanda. Jadi itu. Nah, bagaimana ada yang ditanyakan lagi? Nah, silahkan ya buat sahabat-sahabat yang penasaran nih mengenai Kesultanan Pakuwati, mangga ditanyakan, digali apa yang masih penasaran, apa yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di sini ya, gratis, nanti dijawab langsung oleh narasumbernya. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, membahas mengenai Kesultanan Pakuwati mungkin panjang ya Bapak, maksudnya tidak ada tidak bisa selesai 1, 2, 3 jam ya, Iya. karena masa masa kesultanannya pun sampai dengan sekarang dari Iya. tahun Ya 1677. berarti sekitar 600 tahun. Nah, 1677 sampai sekarang coba aja dilihat. Jadi sekitar kurang lebih 600 tahun itu nggak mungkin diceritakan semua. Jadi Iya. intinya saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari @putri 071. Tadi katanya berkaitan antara Indramayu dan Cirebon. Nah, hal yang memperkuat antara Indramayu dan Cirebon itu seperti apa? Misalnya dengan bukti apa? Apakah dengan kebudayaan atau bagaimana? Kita percaya. Ya pertama wilayah Cirebon itu kalau ke barat itu sampai Karawang. Nah, kalau ke utara itu Laut Jawa. Ke timur itu sampai ke Pekalongan. Jadi secara geografi kewilayahan jelas Indramayu itu termasuk. Yang kedua, kita lihat bahasa. Indramayu dan Cirebon kan bahasanya sama ya. Perlu pakai kamus kalau bicara dengan orang Indramayu? Saya kira enggak ya. Brazil dengan Portugal aja itu kan ribuan mil ya. Tapi bahasa Brazil itu kan sebutnya bahasa Portugal. Nah, kemudian seni budaya Indramayu dan Cirebon itu hampir sama. Di sini ada tarling, di sana ada tarling. Di sini ada topeng, di sana ada topeng. Di sini ada lukis kaca, sana ada lukis kaca. Tadi masih wilayah budayanya sama. Juga di arsip-arsip Belanda, di naskah-naskah Cirebon, ya ada catatan bahwa wilayah Cirebon sampai ke situ. Nah, jadi tadi untuk Putri 0701 yang bertanya mengenai hubungan Indramayu dengan Cirebon, katanya apakah kebudayaan atau bagaimana? Tadi sudah dijelaskan ya dari Kang sendiri, hubungannya itu dari mulai kawasan atau perbatasan daerah, terus juga bahasanya yang sama dan kebudayaan yang ada di Cirebon dan juga Indramayu yang sama, dan seperti itu. Nah, masih ditunggu untuk sahabat-sahabat yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan langsung komentar saja. Nah, mengenai Kesultanan Pakuwati, Kanoman, dan Panembahan Cirebon, itu kan berbentuk kesultanan atau kerajaan ya Bapak. Nah, sekarang mungkin Cirebon sudah berbentuk pemerintahan gitu, maksudnya seperti halnya kota-kota lain. Nah, itu apakah ada tolak belakang atau bertolak belakang antara pemerintahan kota Cirebon sendiri dengan kesultanan yang ada di Cirebon, ataukah malah saling mendukung gitu antara pihak pemerintahan Cirebonnya dengan kesultanan yang ada? Ya tentu dengan adanya perbedaan ini dari ke kerajaan kemudian ke republik, tentu ada dinamika ya. Sejak
yang sejak pemerintah NKRI berdiri, Cirebon kan sudah resmi menyatakan bergabung dengan NKRI. Namun tentang kepemilikan situs, kepemilikan upacara adat, sampai sekarang itu situs-situs yang ada di wilayah Cirebon, Indramayu, Kabupaten Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan lain-lain itu kan masih dimiliki oleh keraton. Nah, tentu untuk pengelolaan situs sebagai aset pariwisata ini antara pihak keraton dengan pihak Pemda ya, itu tentu banyak benturan. Tapi mungkin sejauh ini masih saling mensupport ya Bapak? Maksudnya tidak terlalu menonjolkan benturan-benturan atau hilangkan? Ya menurut saya masih belum maksimal ya. Jadinya lebih jauh lagi ya, udah ke Pakumwati, ke Kanoman, dan ke Panembahan. Tadi belum sempat ditanyakan, dan sekarang yang memegang kekuasaan di Pakumwati atau di Kesepuhan sendiri? Nah ini kan Pakumwati kan sudah berubah ya, sudah dibagi dua, Kanoman Kesepuhan. Nah yang di Kanoman jelas sudah definitif sultannya ya. Nah yang di Kesepuhan ini yang masih tarik menarik ya. Kalau kemarin sih di penobatan itu Pangeran Lukman, tapi kan ditolak oleh banyak kalangan, keraton-keraton Kanoman, Kesepuhan, Kecirebonan ya, juga yang masih berdarah Kesepuhan seperti di Mertasinga, pesantren, semuanya menolak Lukman menjadi pejabat sultan yang sekarang. Jadi ini masih konflik, masih belum selesai ya. Untuk alasan kenapa menolaknya, boleh diceritakan Pak, atau itu protes? Ya alasan penolakannya itu karena nasab ya. Ya Lukman itu masih warisan Belanda nasabnya. Jadi Lukman bin Sultan Arif bin Sultan Maulana bin Sultan Alexander. Nah Alexandernya ini yang warisan Belanda, karena Alexander ini masih cucu dari Snok-Hubronnya, seorang orientalis Belanda yang dulu menikah dengan putri penghulu Garut yang bernama Nyai Sangkana. Itu. Berarti belum ada yang menduduki? Ya sebetulnya masih dalam konflik. Proses Ya proses. Mungkin ada proses hukum atau proses apa ya, yang supaya bisa lulus kembali, lancar kembali, menjalankan amanat leluhur. Kalau untuk di Panembahan sendiri, berarti sekarang Nah ini Panembahan itu kan sudah tunggal di yang ketiga ya. Sudah tunggal itu artinya berhenti, tidak ada penerusnya. Iya. berhenti terakhir itu banyak di Indonesia belum? Ya itu yang Ratu dalam posasi itu nanti dinikahi oleh Kesepuhan. Jadi cacah dan hartanya itu dibagi, diwaris Kesepuhan Kanoman. Berarti sudah tidak beroperasi juga? Sudah ada. Ada pertanyaan masuk lagi Pak dari Wildan 13. Nah, apa sih kaitannya kerajaan Cirebon dengan Sumedang yang konon katanya dengan merebut kekuasaan dengan pernikahan atau cinta? Jadi mungkin apa intinya kaitan Cirebon dengan Sumedang yang katanya itu pernah saling merebut kekuasaan dengan suatu ikatan pernikahan gitu? Oh ya, ini antara Cirebon dengan Sumedang, terutama pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Jadi pada saat itu Cirebon masih punya pemerintahan sendiri ya, masa Panembahan Ratu. Nah waktu itu Cirebon dapat hadiah putri boyongan dari Pajang, dia bernama Ratu Harisbaya. Nah, Ratu Harisbaya kemudian
berpacaran dengan muridnya Panembahan Ratu, karena mungkin masih sama-sama muda ya, sedangkan kondisi Panembahan Ratu pada saat itu sudah sepuh. Nah, karena sama-sama muda makanya saling jatuh cinta. Nah, ini akhirnya yang menciptakan konflik antara Sumedang dan Cirebon, sampai akhirnya si Putri Haruswaya itu dibawa lari ke Sumedang, dan akhirnya Cirebon tidak tinggal diam. Nah, ini kan karena kalau ratu itu kan istrinya raja, jadi simbol negara, simbol kekuasaan, simbol apa. Akhirnya untuk menegakkan wibawa, Cirebon mengirim pasukan. Namun oleh bapaknya Gesang Ulun ini disikapi dengan bijak, dan akhirnya untuk meredam itu dikasih kompensasi tanah yang dari Tomo ke Kadipaten itu tadinya wilayah Sumedang, kemudian diserahkan wilayahnya menjadi masuk wilayah Cirebon. Itu ya. Mungkin seperti itu kaitannya Cirebon dengan Sumedang. Silahkan masih ditunggu untuk sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung komentar saja. Lanjut lagi, sekarang mungkin kita akan membahas dari segi bangunannya ya Pak ya, karena tadi sudah dari raja-rajanya dan baik dari kesepuhan Karaman maupun Panembahan. Sekarang mungkin kita lihat dari segi bangunan di kesepuhan sendiri ya Pak, dari mulai awal masuk sampai masuknya itu apakah ada yang dirubah sampai dengan saat ini dari dulu atau masih tetap sama gitu? Ya, kalau bangunan itu kan dibangun dalam beberapa tahap, ada tahap awal, tahap kemudian menyusul. Kalau bangunan inti Istana Pakungwati, tapi sekarang itu bukan Istana Pakungwati. Istana Pakungwati itu sudah rusak ya, yang sekarang disebut Dalem Agung Pakungwati ya. Sekarang itu istana yang sebetulnya dibangun oleh Panembahan Ratu. Nah, di situ kalau lihat dari tipe arsitekturnya itu tipenya tipe buaya mangat. Artinya tipe buaya mangat itu lebar di bagian depan, nanti kecil di bagian belakang. Nah, jadi kalau kesepuan kan itu kesepuan itu depannya kecil tapi belakangnya makin melebar. Nah, kemudian yang Kanoman itu tipenya Macan Dedemak. Macan Dedemak itu di depannya lebar, makin ke belakang makin sempit. Nah, tentu ini kan pemilihan jenis arsitektur itu kan tergantung sifat tanah, terus keinginan dari pemilik agar keraton itu seperti apa supaya bisa menjaga keamanan, menjaga kewibawaan ya. Mungkin ada filosofinya juga kan kenapa seperti itu? Ya, tentu ada ya, ada kalau di Kesepuan itu kan ada di Baluarti Keraton Kesepuan. Itu jelas ada ya, dari mulai jembatan sampai Gafura sampai yang terakhir di Pamungkur, itu semua ada filosofinya. Nah, kalau tertarik bahas filosofi bisa satu season filosofi. Ya, kepanjangan kalau sekarang ya. Nanti next time kita bahas mengenai filosofinya Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Nah, di Kesepuhan sendiri itu ada beberapa tempat itu namanya kayak bangunan-bangunan itu. Ya, di sana ada Bukit Indrakila, ada Balai Kambang, ada Dalem Agung Pakungwati, ada Bangsal Pagelaran, ada Pamungkur, ada Lawang Sanga yang di belakang. Iya. Kalau yang samping kiri ya, kalau yang kanannya itu ada. Ya, kanannya itu Blok Mandalangan. Apa itu? Ya, Blok Mandalangan itu di situ berdiam keluarga Magersari. Ya. Artinya keluarga-keluarga yang nanti kalau ada apa-apa di keraton, mereka selalu membantu. Itu di situ.
terima kasih Bapak untuk penjelasan mengenai barangkali ada yang mau disampaikan dulu Pak. Kalau untuk tanya jawab dari penangan itu sudah, tapi barangkali ada yang mau disampaikan mengenai close statement. Ya, jadi Cirebon itu usianya cukup panjang, jadi mengalami dinamika pemerintahan yang cukup pelik ya. Masa-masa Sunan Gunung Jati, masa kesultanan, masa kolonial, dan sekarang masa kita mengisi kemerdekaan, masa Republik Indonesia. Ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik dan itu perlu kita cermati sebagai bahan studi kita, bahan sebagai uswatun hasanah ya, sebagai suri teladan yang baik bagi kita. Bagaimana Islam disebarkan ke seluruh antero Pulau Jawa lewat ya bangunan yang cukup bersejarah di Keraton Pakuwati Cirebon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk penutup, mungkin dari saya mengenai babat Kesultanan Pakuwati Cirebon ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa Kesultanan Pakuwati atau yang sekarang dikenal dengan Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini, ya dulunya bernama Pakuwati, yang artinya Paku itu udang, yang berarti Wati itu perempuan yang perempuan yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan ayahanda daripada Pakuwati tersebut. Nah, mungkin cukup talk show kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah setia menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.